Aku orangnya nggak bisa untuk bilang kata tidak ataupun nanti ataupun nanti aja. Aku nggak bisa. Pasti aku usahakan untuk bilang iya boleh. Padahal sebenarnya aku nggak bisa. Lebih ke people pleasure ya? Iya, tapi bukan untuk pasangan Pak Ustadz ya. Iya. Ya, terima kasih. Mohon masukannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak semua keinginan orang itu harus kita turutin, Kak Cici. Saya teringat dengan kisah ini ya. Nanti Kak Cici buka surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 52. Tentang keinginan orang-orang kafir Quraisy yang meminta supaya Nabi nggak mempersatukan majelis orang kafir Quraisy yang kaya-kaya ini sama sahabat-sahabat yang miskin. Karena kan Nabi dekat sama sahabat yang miskin kan. Duduknya sama Ibnu Mas'ud, sama Bilal, sama orang-orang yang kayak gini lah. Yang dulunya budak, yang dulunya hanya orang miskin biasa. Orang kafir Quraisy bilang, kami nggak mau duduk sama mereka. Kalau kamu mau jelasin Islam kepada kami, ya udah pisahin aja, jangan ada mereka. Akhirnya Nabi menyuruh mereka pulang. Nabi itu bukan jahat sama mereka, tapi Nabi sangat berharap orang kafir Quraisy ini mendengar dakwah, sehingga Nabi turutin keinginan mereka dengan nyuruh sahabat-sahabat pergi. Yang miskin-miskin ini, mereka sedih disuruh pergi sama Nabi. Akhirnya turun ayat di dalam Al-Quran. Allah nggak ridho dengan keputusan Nabi. Allah bilang, kenapa kamu mendahulukan orang-orang yang sombong daripada sahabat-sahabatku yang mulia? Akhirnya setelah majelis itu Nabi langsung pergi, lari, ngejar para sahabat. Bahkan salah satu dari mereka yang bernama Abdullah bin Umi Maktum itu dicium tangannya sama Nabi. Bayangin dicium tangannya sama Nabi gitu. Padahal harusnya kan kita cium tangan Nabi kan. Sebagai bentuk permintaan maaf Nabi sama mereka. Di sini pelajarannya apa? Nggak semua keinginan orang itu layak kita turutin. Kalau itu tentang baik dan buruk. Terus kalau tentang yang baik, kita juga harus bisa mengukur kemampuan kita. Karena ayatnya apa? La yukallifullahu nafsan. Allah sendiri aja nggak pernah membebankan kepada hambanya taklif. Taklif itu bukan beban musibah. Taklif itu beban hukum. Artinya Allah nggak pengen memaksakan kita untuk melakukan hal yang ideal. Kalau kita nggak mampu, Allah kasih kita toleransi. Nggak bisa sholat tepat waktu, ada sholat qashar dan jamak ketika safar. Gak bisa puasa Ramadan, ada qadha dan fidyah. Gak bisa haji, ada umroh. Gak bisa umroh, bisa sholat syuruk, pahalanya kayak umroh. Gak bisa zakat, bisa sedekah, angkanya bebas. Dan seterusnya. Kenapa? Karena Islam itu, Allah tuh yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah pengen memudahkan kalian, Allah gak pengen nyusahin kalian. Kenapa kita nyusahin diri sendiri? Karena kita nggak bisa ngukur nih batasan mampunya kita dan nggak mampunya kita, batasan mampunya keluarga kita dan nggak mampunya keluarga kita, harus bisa ngukur. Mungkin orang yang paham kayak gini kadang-kadang emang udah langka sekarang ya, sehingga terkesan kayak agak sedikit saklek, strict, eksklusif, sombong, padahal enggak. Dia tahu ada hak keluarganya yang nggak boleh diganggu. Misalnya dalam bersedekah kata Allah di surat Al-Furqan, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Sedekah itu nggak boleh israf. Setiap orang minta bantu, kita bantu semuanya tanpa peduli tentang hak keluarga. Kan ada hak keluarga di dalam harta kita. Dulu ada sahabat yang pengen sedekahin semua hartanya. Kata Nabi, kamu punya anak nggak? Punya. Ya udah jangan semuanya. Kalau gitu setengah nggak boleh Rasulullah. Setengah masih banyak. Kalau gitu sepertiga gimana Rasulullah? Sepertiga masih banyak. Oh tapi oke lah kata Nabi. Kenapa masih disisain 2/3? Untuk keluarganya. Ini cara kita membuat prioritas dan ukuran dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menimbang-nimbang. Kalau kita udah bisa menimbang namanya tawazun, berarti dia udah ideal, udah proporsional. Tapi kalau enggak, kita berarti israf, berlebih-lebihan, dan Allah nggak mau kita berlebihan, walaupun dalam hal-hal yang kita anggap baik, karena itu bisa menzalimi yang lainnya, diri kita, keluarga kita. Jadi Kak Cici, pertama, nggak semua keinginan orang harus kita turutin, apalagi ini tentang baik dan buruk. Yang kedua, kalaupun baik, kita juga harus mengamalkan ayat la yukallifullah, jangan takalluf kalau kata ulama. Apa itu takalluf? Memaksakan diri. Takalluf itu artinya memaksakan diri. Padahal Allah la yukallif, Allah tidak pernah memaksakan, nggak pernah membebankan. Allahu a'lam. Tetapi Nabi walaupun menitikkan air mata, walaupun sedih sampai disebut tahun itu adalah tahun kesedihan karena kehilangan Khadijah, Rasulullah tidak disebut orang-orang yang berkeluh kesah. Karena lawan dari sabar itu berkeluh kesah. Jadi kalau orang dibilang nggak sabar, kalau dia dilihat mengeluh atau
tidak menerima kenyataan, itu berarti dia tidak sabar. Tapi kalau dia menangis dan tidak berkeluh kesah, berarti dia sabar. Nangis itu wajar. Gimana kita tidak menangis ketika kehilangan orang yang kita cintai, anak kita, pasangan kita, orang tua kita? Gimana tidak menangis? Tetapi begitu kita mengeluh kehilangan sesuatu yang berharga buat kita, kita bersedih, mungkin nggak menangis kayak kehilangan harta gitu, nggak perlu menangis, tapi sedih kan? Cuman tidak sampai mengeluh, apalagi ya Allah mau dari saya, itu baru namanya mengeluh. Kalau sudah begitu berarti dia nggak sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kita sering mendengar motivasi, dalil, nasihat tentang sabar, baik ayat Al-Quran maupun hadis. Dan saya berharap pada malam ini kita tidak membahas hanya wawasan tentang kesabaran, tetapi kita juga bisa menjadikan nasihat ataupun sharing malam ini sebagai tajdidul iman, memperbaharui kesabaran kita. Karena memang sifat dari iman itu yazidu wa yanqus. Jadi bukan berarti ketika kita sudah tahu dalil-dalil tentang sabar, artinya kita tidak perlu lagi mendengar nasihat untuk bersabar. Karena meskipun kita hafal ayat-ayat tentang sabar atau hadis-hadis tentang sabar, toh kenyataannya kadang kita tidak sabar. Sehingga tetap kita butuh mengulang-ulang terus nasihat ini, baik untuk saya sendiri dan kita semuanya, agar kita bisa mentajdid, bisa memperbaharui, atau bisa men-recharge kesabaran kita atau keimanan kita. Karena memang hampir tidak ada ciri lain dari orang beriman kecuali sabar. Hampir tidak ada ciri lain dari keimanan seseorang kecuali sabar. Seolah-olah kalau kita nggak bisa bilang tidak ada, minimal hampir tidak ada. Saking besarnya peran sabar ini atau ruang sabar ini dalam keimanan seseorang. Jadi kalau dibilang iman itu sebuah ruangan, mungkin 99% isi ruangan itu adalah sabar. Saya bahkan tidak tahu apa 1%-nya kalau tidak bisa dibilang 100%. Karena al-iman was sabar, iman itu sabar. Tanpa sabar tidak pernah diakui keimanan seseorang. Tanpa sabar, gimana pun kita mengulang-ulang la ilaha illallah sehari 1000 kali, kalau kita nggak sabar, maka tidak diakui keimanannya. Gimana pun kita bersumpah dengan nama Allah, sebagaimana orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka beriman, mereka percaya kepada Allah dan Rasul, tapi kalau tidak diuji dengan kesabaran, maka Allah tidak mau mengakui keimanan mereka, sehingga digolongkan dengan golongan munafikun. Salah satu yang membedakan mukmin dengan munafik adalah sabar. Makanya pada malam ini semua kita butuh materi sabar. Bukan hanya orang yang sedang diuji, bukan hanya mereka yang merasa dalam kesulitan yang butuh sabar. Karena kesabaran adalah sesuatu yang luas. Semua orang mukmin butuh nasihat sabar. Bahkan sejak pertama kita berazam untuk hijrah, kita butuh sabar. Sejak pertama kita berazam untuk taubat, kita butuh sabar. Karena tanpa sabar nggak mungkin bisa berhijrah. Tanpa sabar tidak mungkin bisa bertaubat dengan taubatan nasuha. Tanpa sabar tidak mungkin digolongkan mukmin. Tanpa sabar tidak mungkin menjadi orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang butuh nasihat sabar, apalagi orang-orang mukmin yang kenyataannya masih hidup di dunia, darul bala, tempatnya ujian, sehingga siapapun yang masih hidup butuh sabar. Tidak ada nasihat sabar untuk orang yang sudah meninggal.
datang ke kuburan, Mang, sing sabar ya. Orang udah meninggal, ngapain sabar? Diazab pun tidak butuh sabar di akhirat. Dia masuk neraka pun tidak butuh sabar. Emang ada di neraka yang sabar? Datang orang penduduk surga gitu, ngintip di jendela surga. Duh, kasihan ya kalian mah. Udah sabar aja deh, mudah-mudahan dengan sabar Allah mengangkat derajat kalian. Gak ada itu di surga. Gimana dalilnya? Sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana mim mahis. Kata penduduk neraka, sama saja nasib kita hari ini. Mau kita mengeluh atau kita sabar, tetap gak bisa keluar. Jadi tidak ada guna lagi sabar di neraka. Sabar di padang mahsyar, saya mah mau sabar aja, soalnya dulu di dunia saya kurang sabar. Sekarang di padang mahsyar saya mau jadi orang yang sabar. Kan kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Itu ayat hanya berlaku di dunia. Semua ayat Al-Quran yang sifatnya perintah dan larangan hanya berlaku di dunia, tidak lagi berlaku di akhirat. Jadi kalau kita mau mengamalkan, saya lagi pengen ngamalin nih Al-Ikhlas nih, Qul huwallahu ahad, benar-benar nih. Tapi udah di padang mahsyar, udah gak butuh itu lagi. Karena di padang mahsyar tidak ada lagi taklif. Teman-teman tahu taklif? Taklif itu hanya berlaku di dunia, sedangkan di akhirat hanya berlaku jaza. Jadi dunia itu taklif, akhirat itu jaza. Apa bedanya? Taklif beban hukum, perintah, larangan, kewajiban, hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita itu hanya berlaku di dunia. Makanya dunia itu orang yang sudah balik disebut mukallaf. Kita nyebutnya bukan mukallaf, balik. Kalau orang Arab nyebutnya mukallaf, orang yang sudah kena beban hukum. Kalau di Indonesia yang sudah kayak 17 tahun ke atas, kalau lakukan kriminal dia dihukum. Kalau di bawah 15 tahun mungkin dia akan ada keringanan segala macam. Itu namanya taklif. Dan di dunia taklif, sedangkan di akhirat jaza, balasan. Jadi tidak ada di akhirat itu taklif, yang ada jaza. Sehingga orang gimana pun solehnya di akhirat gak ngaruh. Di padang mahsyar dia sholat 1000 rakaat, gak ngaruh, gak akan mengurangi dosa-dosanya dan menambah amal solehnya di akhirat. Ketika dia bangkit dari kubur, kemudian dia istighfar, duduk aja di atas kubur, dipanggil-panggil sama malaikat gak mau. Ayo atuh berangkat, kata malaikat teh. Enggak, ntar dulu saya mau istighfar dulu, astagfirullah. Enggak bisa di atas kubur mau istighfar. Istighfarnya sebelum dia masuk kubur. Begitu dia sudah masuk kubur, tidak berlaku lagi istighfar dia. Hanya berlaku istighfar dari orang-orang yang punya hubungan dengan dia, seperti anak yang soleh, yang mengistighfari orang tuanya yang mukmin. Yang mukmin termasuk dalam golongan doa anak yang soleh. Kalau dia sendiri udah nggak ada. Jadi amal kita terputus sudah sejak kita meninggal. Tetapi bisa, kan ada yang tidak terputus 3 itu ya, ilmu, harta, dan anak. Anak ya, anak-anak. Biar bisa punya yang ketiga gimana caranya? Ya gitu ya. Cepat-cepat akad biar punya anak sebelum kiamat. Terlagi Dajjal keluar dengan sempat nikah ya. Baru aja ta'aruf, Dajjal keluar, udah bubar teh, nggak jadi ta'arufan. Jadi sebelum Dajjal muncul ta'arufan. Siapa tahu pas Dajjal muncul ada yang digandeng ya larinya. Masa lari sendiri, lari mah gandengan. Truk aja gandengan ya. Balik lagi. Apa tadi? Tidak ada taklif di akhirat, yang ada jaza. Sehingga seseorang di akhirat ketika dia di pintu neraka istighfar, ya Allah ampuni saya. Orang kafir juga melakukan hal yang sama di neraka. Di pintu neraka, di padang mahsyar mereka beristighfar kepada Allah, tetapi Allah tidak mengampuni dosa mereka kecuali mempertimbangkan amal-amal mereka di dunia. Yaitu karena dia beriman di dunia, maka asa ay yaghfira lahum au yu'adzibahum. Allah bisa mengampuninya atau mengazabnya. Atau syafaat Nabi Muhammad, atau syafaat orang-orang yang dia cintai karena Allah seperti para ulama, orang solih, atau syafaat dari anak yang hafal Al-Quran. Semua ini juga berlakunya karena ada taklif di dunia. Tetapi bukan karena dia, wah dia sekarang soleh, kapan? Udah bangkit dari kubur soleh.
Dulu di dunia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, dia melakukan banyak dosa. Begitu bangkit dari kubur, lihat cewek, kan di sana udah nggak ada yang berbusana kan ya? Bangkit dari kubur ada yang berbusana, satu helai benang pun tidak dipakai. Jadi ghaddul basar di sana sudah tidak berlaku. Lagian siapa juga yang mau ngelihat kayak gitu-gituan pas bangkit dari kubur? Semua orang likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Semua orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Jadi semua yang taklif, yang dibebankan urusan agama di muka bumi ini butuh sabar. Maka kita semuanya butuh nasihat sabar. Tapi sebelum kita membahas tentang sabar secara contoh-contoh dan dalil, ada satu hal penting yang saya khawatir lupa membahasnya. Kita coba juga membedakan apa bedanya sabar dengan pasrah. Karena kadang-kadang orang gak bisa ngebedain mana sabar, mana pasrah. Saatnya dia tidak perlu pasrah, dia pasrah. Karena kalau sabar terus, gak ada batas, tidak ada tempat. Yang namanya sabar, sabar aja terus. Tapi pasrah dengan sabar dua hal yang berbeda. Kadang ada orang yang tidak perlu pasrah, tapi temannya bilang, yang sabar tuh, kan kita disuruh sabar. Nah ini mah bukan gak sabar, ini gak pasrah namanya. Sehingga kita harus membedakan apa itu sabar, apa itu pasrah. Pasrah dalam bahasa Arab mungkin disebut dengan ridho. Ridho. Mana yang ridho, rela, pasrah, mana yang sabar. Kalau pasrah, saya kasih tahu pasrahnya dulu. Pasrah itu ada kondisi. Kalau sabar, dalam kondisi apapun harus sabar. Kalau pasrah, tidak selalu kondisi kita harus pasrah. Pasrah itu menerima, rela, ridho, itu pasrah. Contohnya biar gampang, ketika harta kita, nama baik kita, kehormatan kita dicurangi oleh orang lain, kita harus sabar, tapi tidak perlu pasrah. Kita punya hak membela diri, kita punya hak mengambil kembali hak kita punya hak untuk mendapatkan keadilan, dan kita memperjuangkan itu. Justru seorang muslim yang pasrah ketika hak dan kehormatannya dicoreng, dia muslim yang lemah. Dia harus berjuang untuk mendapatkan kembali hak-haknya, tetapi dengan sabar. Lalu sabar di sini di mana? Sabar dalam berjuang mendapatkan haknya. Bukan sabar dengan makna pasrah. Kayak Palestina. Tanah mereka dirampas oleh orang Yahudi Israel. Terus kita bilang yang sabar ya? Tidak perlu bilang sabar di situ, tidak perlu maknai sabar dengan cara pasrah. Yang sabar di situ artinya sabarlah kalian berjuang untuk mengambil kembali hak kalian dari para penjajah Israel. Di situ sabarnya, sabar dalam jihad. Bukan sabar dalam makna pasrah. Ya udahlah, kita kan orang mukmin. Yahudi itu kan orang kafir. Jadi orang mukmin itu sabar dalam makna pasrah. Biarin aja diambil segala sesuatu. Enggak kayak gitu. Orang Islam di Indonesia